Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang berada. Alhamdulillah kita kembali lagi di satu kisah sahabat dan ini kita akan masih melanjutkan kisah cinta romansa nih, Ustaz. Masya Allah. Antara ponakan dan anak. Ini kalau misalnya judul sinetron nih bisa ngalahin Cinta Fitri kayaknya, Ustaz. Episode panjang nih. Dan ini kita masih lanjutkan nih, Ustaz. Tadi kan Ustaz udah ngomong bahwa cukup menarik bahwa Ustaz bilang salah satu yang membuat Aili itu terpincut adalah keberanian. Biasanya orang laki-laki suka perempuan tuh yang kemayu, yang bukan dibilang reman ya, bukan yang berani gitu. Nah ini lanjutnya gimana, Seth? Bahwa Ya, kita tahu juga udah kita singgung di episode kemarin, saingannya bukan kaleng-kaleng, Seth. Nah lanjutnya gimana, Seth? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman sobat muslim dimanapun berada, juga Mas Tarik ini rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita masih berbicara tentang sahabat mulia Ali radhiyallahu anhu arda, tentang kisah cintanya dengan Sayyidatul Fatimah Az-Zahra. Ya. Memang Sayyidatul Fatimah ini merupakan di antara putri yang sangat disayang oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sayanglah semua dengan semua putri-putrinya, tapi kelahiran Sayyidatul Fatimah Az-Zahra itu memang sebagian menyebutkan lahir ketika tahun di mana terjadi sengketa di Mekah ketika itu tentang peletakan renovasi Ka'bah waktu itu. Jadi banjir terus menyebabkan Ka'bah sedikit agak rusak, kemudian harus direnovasi. Setelah direnovasi, mereka berebut ini siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di tempat semula itu. Maka mereka hampir gontok-gontokan dan seterusnya sampai akhirnya mereka mengatakan jangan sampai kita renovasi Ka'bah tapi menyebabkan kita sendiri saling bertikai dan bertengkar. Ka'bahnya jadi utuh tapi kitanya malah bercerai-berai, bubar gitu. Maka akhirnya mereka mengatakan ya udah kalau gitu kita lihat aja, kita sepakat nih siapa besok yang pertama kali datang ke sini untuk sholat, untuk ibadah, dialah yang berhak untuk meletakkan batu itu di tempat semula. Maka semua orang bangun berpagi-pagi gitu untuk datang. Ternyata begitu mereka datang ke Ka'bah, di situ sudah ada Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya mereka mengatakan idza kana hadzal syab fa nahnu nardah. Kalau pemuda ini yang dimaksud, kami semua ridha karena akhlak yang baik. Nah, sebagian mengatakan di saat-saat itulah Sayyidatul Fatimah Az-Zahra lahir. Ada yang mengatakan sengketa yang lain, Allah alam. Yang jelas lahirnya Sayyidatul Fatimah Az-Zahra itu di saat-saat terjadi genting di Mekah ya, yang menuntut untuk penyelesaian masalah. Ya. Maka lahirlah Fatimah Az-Zahra, Sayyidatul Fatimah. Maka kemudian diberikan gelar oleh Rasulullah dengan Az-Zahra. Az-Zahra itu nama lain atau maknanya bunga ya. Bunga itu mekar, dia membawa harapan, membawa keinginan, cita-cita dan seterusnya, harapan dan seterusnya. Maka kecintaan Rasulullah besar kepada semua putri-putrinya. Tapi kepada yang bontot ini ibaratnya, yang kecil, nah itu memang tidak bisa dipungkiri. Biasanya orang tua yang bontot itu lebih disayang gitu dibandingkan. Tapi tidak bermaksud untuk menunjukkan perbedaan kasih sayang. Karena Rasulullah tidak mungkin membeda-bedakan anak-anaknya kan, nggak mungkin. Karena itu bisa menjadikan api perpecahan dan cemburu di antara anak-anak. Nggak boleh kita menunjukkan ini lebih sayang dengan yang nomor satu dengan dua, apalagi kita sampai banding-bandingkan. Lihat dong kakakmu, lihat dong adikmu. Ini akan membuat mereka tersakiti hatinya dan jadi benih-benih permusuhan di antara mereka. Wa'iyadzubillah. Rasul tentu tidak seperti itu. Tapi sayangnya Rasul kepada Fatimah Az-Zahra memang begitu besar. Maka beliau tidak sembarangan nih memilih calon suami buat anak yang beliau sayang itu. Nah, kita ceritakan di episode sebelumnya, Ali itu sudah mulai ada kagum yang mengarah kepada cinta. Yang awalnya dulu melihat sebagai adik misalnya, sekarang melihat sebagai ini wanita yang berbeda nih, wanita yang mengagumkan. Dan ternyata kekagumannya muncul dari keberanian. Kenapa bukan biasanya laki-laki suka perempuan yang kemayu, yang diam, yang menurut itu. Itu sudah Ali saksikan setiap hari. Jadi di rumah itu Fatimah itu adalah tipikal wanita yang pendiam, pemalu. Apalagi karakter wanita di Mekah, saya pernah sampaikan itu adalah karakternya penurut, pemalu, dan kemayu. Itu karakter wanita Mekah. Beda sama wanita Madinah. Wanita Madinah lebih agresif. Bahkan ada sampai riwayat di Madinah itu ada perempuan yang
berani lagi kajian Rasulullah, dia berdiri lalu unjuk tangan. Kata Rasul, mau bertanya apa? Saya nggak mau nanya ya Rasul. Terus mau ngapain? Inni ahabulaka nafsi. Saya mau menghibahkan diri saya untukmu. Maksudnya apa? Tolong nikahi saya gratis, tis tanpa mahar gitu. Itu butuh keberanian sekali seorang wanita mengatakan itu. Bukan di hadapan laki-laki, di hadapan orang banyak disaksikan. Oh itu wanita Makkah nggak ada karakter itu. Nggak. Maksudnya itu bukan karakter mereka gitu. Nah, Sayyidatul Fatimah Az-Zahra adalah wanita pemalu, pendiam, penurut. Kebanyakan anak-anak perempuan lah, apalagi anak-anak orang bangsawan begitu, sangat luar biasa. Maka ketika sekali ada yang berbeda, itu bisa menarik perhatian gitu. Ini anak ini biasanya kalem ya, pendiam, penurut, kemayu. Tiba-tiba begitu lihat ada kezoliman, ini dia berani sekali, lantang gitu. Jadi kalau yang memang dalam tanda kutip reman lah biasanya kan, dia dikit-dikit bentak, dikit-dikit labrok, apa lo berani lo, itu udah biasa kan. Ini enggak, dia diam kemayu, tapi begitu ada kezoliman itu berani lantang. Justru biasanya yang gampang keluar-keluar begitu ada kezoliman melempem di situ dia. Di saatnya dia harus teriak, dia justru pada diam gitu. Nah, Fatimah Az-Zahra enggak, dia pandai sekali menempatkan posisinya. Kalau untuk urusan-urusan biasa, beliau adalah wanita yang sangat kemayu, cantik luar biasa, masya Allah ya. Ayahnya ganteng, ibunya cantik, Bunda Khadijah cantik luar biasa. Maka kecantikan dari ayah dan ibunya ya turunlah kepada Sayyidatul Fatimah Az-Zahra. Maka yang tertarik dengan Sayyidatul Fatimah banyak sekali. Banyak sekali. Cuman orang pada mikir juga kan, ini saya nikahin anaknya Nabi, saya punya apa gitu kan. Maka kebanyakan ya mundur teratur. Ya, tahu diri lah ya, ngaca lah ya. Saya bukan level saya nih. Tapi ada sahabat-sahabat yang merasa saya berada di levelnya gitu. Sehingga akhirnya memberanikan diri. Jadi Ali selama ini kagum sama Sayyidatul Fatimah Az-Zahra, memulai ada rasa ketertarikan gitu. Ya dia nikmatilah sebagai sebuah apa namanya, fitrah manusia lah. Nggak ada manusia yang bisa menahan dan menolak kehadiran cinta. Maka cinta itu fitrah. Tinggal kita menempatkannya. Itu muncul syahwat nanti. Ada orang ya dia masya Allah kagumnya sama seorang, tapi begitu lihat bini orang, ya udah tuh selesai gitu. Tapi ada yang bini orang boleh juga kali ini, ya nah itu syahwat jatuhnya jadi. Atau masya Allah nih laki-laki tampan sekali nih, menawan nih, boleh juga nih. Oh tapi ternyata udah bini suami orang, ya udah selesai, dia tidak perturutkan. Tapi kalau boleh juga nih kali, jadi kedua aja deh nggak apa-apa deh. Nah, itu muncul syahwat, masuknya di situ syahwat. Tapi kalau dia muncul dengan sendirinya, melihat ada kelebihan dari seseorang, itu adalah fitrah manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin. Manusia memang dihiasi oleh syahwat, ya ketertarikan dengan lawan jenis. Kalau nggak ada ketertarikan lawan jenis bahaya. Justru tertarik sama sejenis, itu yang bahaya, ngeri. Waliyadzubillah ya. Maka Ali ya menikmati tuh. Maksudnya saya ada kagum sama Fatimah Az-Zahra. Ya sudah gitu. Tapi tidak berani mengekspresikan lebih. Ngomong ke Fatimah apalagi ngomong ke Rasulullah jauh lagi nggak mungkin gitu. Ya udah, ya, tahu dirilah gitu. Nggak lama ada datang sahabat yang berani melamar. Nggak tanggung-tanggung, Abu Bakar. Waduh. Kelas berat, Zat. Kelas berat. Datang Abu Bakar mau melamar. Ya meskipun Ali belum pernah ngomong apa-apa sama Fatimah, belum ngomong apa sama Rasulullah, tapi kan sudah ada rasa benih. Muncul juga di situ. Waduh. Berat. Ya berat. Ya aduh. Yang sudah saya nanti-nantikan, yang saya inginkan, akhirnya bunga itu akan dipetik oleh orang lain. Ada perasaan sedih pasti, manusiawi lah itu. Tapi tidak diekspresikan, tidak ditandai, tapi ditunjukkan, apalagi sampai ngalang-ngalangin, mau mana Abu Bakar, mau mana, nggak boleh. Itu udah berlebihan kalau sampai begitu ya, nggak ada. Tapi beliau mengatakan dalam hati saya ketika Abu Bakar datang melamar itu, di situ ada perasaan cemburu lah, ya, jealous, ada perasaan hopeless juga gitu. Kayaknya habislah pupus nih harapan gitu ya. Yang datang Abu Bakar udah sahabat mulia, orang kaya, tampan, terus juga Rasul juga menikahi putrinya gitu kan. Datanglah Abu Bakar mengutarakan keinginannya. Rasul, aku ingin menikahi putrimu Fatimah Az-Zahra dan seterusnya. Ada riwayat mengatakan Rasul hanya diam. Rasul diam. Diamnya laki-laki tanda tidak setuju. Jadi diamnya laki-laki tanda tidak setuju. Jadi kalau laki-laki itu diam, tandanya nggak suka dia. Nah, laki-laki kalau suka dia diam tapi sambil, nah manggut-manggut minimal ya, atau senyum.
Nah, itu setuju. Kalau diam tanpa ekspresi, tanda nggak setuju. Riwayat lain mengatakan ngomong Rasulullah. Jadi begitu selesai Abu Bakar mengutarakan isi hati dan keinginannya, maka kemudian kata Rasulullah, ya Abu Bakar, innaha la tazalu saghirah. Abu Bakar, Fatimah itu masih terlalu kecil. Abu Bakar langsung tahu, ini tandanya menolak dengan halus. Tahu diri, kalau kita dia masih kecil, oke saya tunggu, sampai gedenya nanti. Gitu. Kalau kita itu nggak tahu diri namanya. Iya. Jadi ada teman-teman cowok misalnya datang mau melamar. Udah bawa martabak tuh sih. Bawa martabak, bawa segala macam, bawa lah itu ya. Pak, saya suka dengan anak Bapak. Dari mana kau suka anak saya? Begini-begini Pak, dia memiliki sifat karakteristik yang Masya Allah luar biasa. Dan saya berniat Pak untuk serius dan sungguh-sungguh saya ingin melamar putri Bapak. Terus dia ngomong bapaknya, anak saya masih kuliah. Itu artinya enggak, secara halus. Jangan, oke Pak, saya tunggu abis kuliah, selesai kuliah. Berapa tahun Pak? Gitu. Semester 1. Ternyata baru semester 1. Biarkanlah, jangan ganggu dia. Saya nggak ganggu Pak, tapi saya akan nungguin Pak. S2, saya tungguin. Saya siap Pak menunggu. Berapa tahun? 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Saya siap Pak. Itu nggak tahu diri itu namanya. Terlalu memaksakan. Terlalu memaksakan. Itu artinya bapaknya nggak setuju. Mungkin dilihat ada sesuatu yang kurang pas gitu. Abu Bakar ngerti. Begitu Rasul bilang, innaha la tazalu saghirah. Dia masih kecil Abu Bakar. Padahal mohon maaf ya, di tradisi masyarakat Arab ketika itu, kalau sudah ada yang datang melamar, berarti itu sudah usia layak menikah. Kan Rasulullah ketika menikahi putri Abu Bakar dulu, masih Ibunda Aisyah itu kan masih, ada riwayat mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun. Masih kecil. Maka setelah menikah itu Rasul tidak langsung tidur satu atap dengan Ibunda Aisyah. 2 tahun atau 3 tahun setelahnya baru tinggal satu atap. Abu Bakar tahu, ini tandanya saya ditolak gitu. Dan Rasul menolak bukan karena nggak suka, bukan, sama sekali bukan. Ya. Jadi kalau Rasul menolak lamaran Abu Bakar bukan karena nggak suka. Ya. Kemudian sampai misalnya, loh gimana sih saya ngelamar putri ente nggak boleh, ente ngelamar putri saya boleh kemarin misalnya. Ngungkit kalau kita ya. Kan Rasul sudah menikahi Bunda Aisyah lebih dulu kan. Sekarang Abu Bakar menikahi putrinya mestinya boleh dong gitu. Oh, kemarin ente aja nikah sama putri saya boleh, kenapa saya nggak boleh gitu. Tapi Abu Bakar nggak ada begitu. Nah ini kita belajar juga ya akhlak. Ya. Ketika kita meminang seorang gadis, datanglah ke orang tuanya, bukan ke perempuannya. Gitu. Ke orang tuanya dulu ya. Orang tuanya. Kalau orang tuanya oke, baru PDKT dengan anaknya. Baru ya. Kita ini kan ke anaknya. Nah, kalau orang tuanya sudah ngasih lampu kuning, oke lanjut. Tapi kalau sudah lampu merah tapi secara halus, mestinya kita ngerti. Gitu. Jangan main terobos aja tuh lampu merah. Hilang ternyata. Ternyata Ali denger nih. Begitu selesai pulang Abu Bakar, gimana lamarannya? Ternyata nggak diterima. Alhamdulillah. Dalam hati tapi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin dalam hati udah mudah-mudahan ditolak. Mungkin ya dalam hati. Tuh info ditolak langsung jungkir balik tuh dalam hati. Dalam hati. Tapi beliau ketika datang Abu Bakar melamar, di satu sisi ada perasaan sedih karena beliau suka dengan Fatimah. Di sisi lain beliau bahagia. Alhamdulillah yang melamar adalah manusia terbaik di mata Rasulullah. Sehingga kalau Rasul terima berarti Fatimah ini akan aman kan? Hidupnya pasti bahagia, terjamin, masalah ekonomi aman semuanya. Laki-lakinya sangat bertanggung jawab, orang yang sangat Masya Allah, orang yang sangat zuhud, orang yang sangat kaya dan dermawan. Semua terkumpul pada Abu Bakar. Kalau Abu Bakar menjadi suami Fatimah Az-Zahra, Ali bahagia aman. Tidak akan melihat permata hatinya menangis karena kesulitan. Jadi ternyata bahagia itu tidak harus memiliki. Tapi itu bahasa orang ditolak aja. Kalau bisa bahagia itu dengan memiliki. Itu yang paling bahagia. Betul. Maka berdoalah, mintalah kepada Allah. Supaya bahagia kita dengan memiliki dia. Jangan biarkan saya bahagia. Dengan melihatnya bahagia. Meskipun hati ini menderita. Meskipun badanku kesulitan, kesedihan. Aku bahagia melihatmu bahagia. Itu bohong itu. Kamu pasal itu. Bohong itu. Bahasa jomblo aja itu. Kita dikasihani. Sebenarnya tersiksa dia. Nggak ada yang bahagia. Oke. Maka Abu Bakar pun tidak diterima. Bahagia Ali. Berarti ada harapan lagi. Rupanya informasi itu bukan cuma Ali yang tahu. Itu satu Madinah tahu semua. Oh berarti terbuka peluang. Gitu. Nah, maka akhirnya membuka peluang buat yang lain. Masya Allah.
Dia memang primadona putri Rasulullah ya. Rasa kita harus istirahat dulu. Nih biar Oh, tahu nih, biar makin seru nih siapa yang kemudian maju berikutnya. maju untuk membuat Ali deg-degser. Eh, Jangan mana tetap di Satu Kisah Sahabat. Ustadz, ini seru nih, Ustadz. Ya. Kan satu pentantang udah eliminasi. Eliminasi. Ini kalau Squid Game udah hilang satu nih, Ustadz, pasti banyak. Nah, lanjutnya gimana? Karena Ustadz juga bilang satu Madinah tahu nih. Pasti saingan peta persaingan ini kalau kita jadi Patrick Kluivert makin banyak nih peta persaingan. Nah, itu gimana, Ustadz? Ya, sahabat muslim dimanapun berada, kita lanjutkan ya kisahnya. Di sebelumnya kita sampaikan bahwa Abu Bakar yang pertama kali maju memberanikan diri untuk melamar Sayyidah Fatimah Az-Zahra, tapi Rasul kemudian menolak dengan cara halus. Maka kemudian ternyata yang suka dengan Sayyidah Fatimah banyak sahabat sebenarnya. Cuman tadi ngukur diri. Ya, mereka merasa saya nggak pantas gitu. Yang kedua, kita ngelamar ke Rasul itu enak nggak sih gitu maksudnya. Ya, ini ngelamar ke Nabi loh. Jangan-jangan Nabi punya standar tinggi gitu. Ini kan minder. Tapi kemudian Abu Bakar memulai, ya berarti bisa nih gitu. Apalagi ternyata Abu Bakar ditolak. Oh, berarti kalau standar Abu Bakar aja ditolak, berarti standar Rasulullah bukan di situ gitu. Ada potensi. Jadi peluang gitu. Jadi kalau misalnya Abu Bakar ditolak alasan misalnya kekurangan, nggak mungkin. Abu Bakar kan nggak punya kekurangan. Kaya raya. Udah kaya, ganteng, tampan, kemudian dermawan, terus zuhud, semuanya lengkap. Jadi kalau Rasul cari berarti mau yang lebih nggak mungkin, karena kayaknya Abu Bakar udah top, udah paling mentok lah gitu. Berarti Rasul mencari yang lain gitu. Nah, maka yang lain merasa berarti kita berpeluang nih gitu. Maka majulah yang kedua, Umar bin Khattab. Waduh, berat lagi nih. Nah, kaget lagi Ali, Masya Allah, Umar yang maju nih gitu. Meskipun tidak langsung hari itu ya, maksudnya ditolak langsung datang, enggak. Maksudnya beberapa waktu setelah itu ada jeda lah. Ali sudah mulai berbunga-bunga lagi gitu, senang lagi, hari-harinya menjadi indah lagi gitu. Nggak taunya datang lagi tuh berikutnya, Umar bin Khattab mau melamar. Harinya mulai agak gelap lagi tuh, agak suram lagi. Berat. Waduh, Umar nih. Kalau Abu Bakar nggak diterima, mungkin ketuaan kali. Umar kayaknya lebih muda nih, bakal lebih diterima nih kayaknya Umar nih. Apalagi Umar pemberani, apalagi Rasul mengatakan kalau ada Nabi setelahku, lakana Umar. Itu pasti Umar. Umar berapa kali pendapatnya sesuai dengan Al-Quran. Waduh, berarti berat banget ini. Umar Allah aja cocok, masa Nabi nggak cocok kira-kira begitu kan. Pendapat Umar dengan pendapat Abu Bakar kadang-kadang Umar malah yang Allah lebih cocok kan. Ayat maka turun sesuai dengan pendapatnya Umar. Jadi kalau benak kita manusia biasa, Allah aja udah cocok sama Umar. Lalu datang melamar putri Rasulullah, Rasul pasti cocok nih. Gitu. Datanglah Umar bin Khattab kemudian menawarkan juga. Dan sama Umar juga adalah mertuanya Rasulullah. Karena salah satu putri Umar bin Khattab dinikahi oleh Rasulullah, yaitu Hafsah. Ya, Rasul menikah dengan Sayyidatu Aisyah, putri Abu Bakar, dan menikah dengan putri dari Umar bin Khattab, Hafsah radhiyallahu anha radhaha. Mereka datang melamar dengan bahasa yang santun, mengutarakan keinginannya. Ya. Kalau sebelumnya sebagai sahabat, ini datang nggak sebagai calon menantu. Tentu bahasa berbeda dong. Gitu. Bukan, bro, ini mau nikah ente dong. Nggak begitu dong. Nggak mungkin. Itu bukan bahasa sahabat, itu bukan. Dengan bahasa yang santun dan halus. Lalu sama, Rasulullah SAW menolak dengan bahasa yang sangat halus. Ya Umar, innaha la tazalus saghirah. Umar, Fatimah masih kecil. Tapi Rasul nggak diem ya Sate? Nggak diam. Umar, dia atau Fatimah masih kecil. Ngerti lah langsung Umar. Saya juga mentok ini. Gitu. Berat. Dan nggak ada ya dendaman itu kita sampaikan. Masya Allah sahabat itu hatinya bersih semua ya. Nggak ada sama sekali dendam. Nggak ada merasa kesel, merasa saya sudah berbuat baik loh gini. Kenapa sampai nggak berbuat baik? Jadi kebaikan itu nggak ada yang berharap balasan gitu. Benar-benar nothing tulus semua kebaikan itu. Jadi Umar bin Khattab ketika dulu Rasul datang meminang putrinya Hafsah, Umar dengan sangat terbuka, dengan sangat bahagia menerima. Ya Allah, Nabi jadi menantu saya. Itu bangga luar biasa. Tidak ada perasaan kenapa sekarang saya melamar malah Rasul nggak bahagia. Nggak pamrih ya Tete? Ya kayak pamrih gitu. Nggak pamrih itu. Nggak pamrih. Nah itu nggak ada sama sekali perasaan itu.
Jadi jangan sampai teman-teman kemudian menuduh ya Umar dan Abu Bakar, kemudian kesel, marah, jealous, apalagi nanti kemudian jadi benci sama Ali karena Ali ternyata yang diterima, mereka yang tidak diterima gitu. Itu nggak ada sama sekali. Itu bukan sifat para sahabat. Kalau kita sekarang mungkin ada ya. Ada. Ya, kita misalnya melamar seorang perempuan ternyata ditolak, terus datang laki-laki lain diterima. Tatapan kita ke dia tuh, gue tandain nih. Tandain, awas ya. Itu kita ya. Gitu ya. Sahabat nggak ada, masya Allah bersih hati mereka itu, masya Allah ya. Maka ditolak. Taulah orang banyak. Gagal Umar ternyata. Kalau riwayat yang sah itu hanya 2 yang lamar. Abu Bakar dan Umar. Setelah itu sahabat semua langsung ukur diri. Sekelas Umar, Abu Bakar dan Umar ditolak, apalagi kita gitu. Jadi mah nggak ada yang berani ngelamar. Lebih berat lagi nih. Berat lagi, udah nggak ada yang berani ngelamar. Tapi ada riwayat lain mengatakan tidak sampai derajatnya sahih seperti riwayat 2 tadi itu. Ada lagi yang meriwayatkan, ada lagi yang masih maju, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang terkenal kaya. Tapi ini riwayatnya tidak sampai sekuat riwayat yang tadi kita sampaikan. Tapi untuk menambah cerita saja ini, bagian dari cerita. Romantisme kisah cintanya Ali dengan Fatimah ya. Ternyata perjuangannya begitu dahsyat. Jadi datanglah Abdurrahman bin Auf melamar. Abdurrahman bin Auf ini saudagar, kaya raya beliau. Nah karena kaya raya, dia langsung bawa duit. Wah, bawa mahar. Langsung bawa mahar. Ya Rasul, saya punya niat untuk meminang putrimu. Yang mana? Fatimah Az-Zahra. Saya bawa 100 ekor unta. Untanya unta pilihan. Unta itu yang kurus krempeng, yang penyakitan gitu harga 35 jutaan. Lumayan tuh. Kalau yang bagus bisa 100 juta. Dia bawa 100 ekor. Kualitas tertinggi. Kualitas tertinggi. Allah. Ya Allah. Bisa 10 miliar itu. 10 miliar itu. Itu unta doang itu. Belum lagi uang. Uang itu 1000 dinar. 1 dinarnya 4,25 gram emas. Ya, 4 jutaan lah ya. Kalau 1000, ya berarti kan 4 juta 1 gramnya. Berarti kalau 1 dinarnya. Kalau 1000, 4 juta kali 1000. 4 miliar. 4 miliar. Beli kuaci lumayan tuh, Sat. Luar biasa tuh. Pabrik-pabrik kuaci kebeli tuh, Sat. Kurang lebih sekitar 14 sampai 15 miliar. Tapi ada yang mengatakan sampai hampir 50 miliar. Karena selain itu bawa lagi yang perhiasan perkakas segala macam. Wadaw. Karena ini anak Nabi ini, masih barangan kan? All out berarti ya. All out ini. Yang kemarin Abu Bakar ketolak nih kan. Umar ketolak. Kita harus all out nih. Terima gitu kan. Meskipun tahu sahabat Nabi nggak mungkin melihat harta, nggak mungkin. Tapi mereka mau memperlihatkan kesungguhan, itu maksudnya. Saya menikahi putrimu sungguh-sungguh ya Rasul, bukan untuk yang lain. Saya mau sungguh-sungguh. Mana bukti kesungguhan? Ini saya bawa ini semua. Jadi boleh teman-teman misalnya mau menikah, dia bawa harta, bawa perlihatkan. Saya sungguh-sungguh nih. Saya siap belikan rumah. Ini sudah saya siapkan rumah Pak untuk menikahi putri Bapak. Ini saya sudah siapkan kendaraan. Ini sudah siapkan mahar harta sekian. Itu bukan dalam rangka matre ya, tapi kita ingin menunjukkan kesungguhan. Karena biar bagaimanapun orang tua pasti dong ya. Iya betul. Mempertimbangkan ya anak saya nanti kalau sudah menikah sama sampean, kehidupan ekonominya bagaimana? Tinggal di mana? Ya, makannya seperti apa? Semua orang tua wajar lah. Kita yang membesarkan anak kita setiap hari, itu kan mikirin makannya. Hari ini anak saya makan apa ya? Buka puasa dengan apa? Itu pasti dah kita pikirin. Betul. Orang tua itu bukan matre, bukan. Itu manusiawi semua orang tua. Tapi kalau milih hanya karena berdasarkan matre, itu baru yang nggak boleh. Kalau ada laki-laki datang, saya sarankan teman-teman yang cowok laki-laki yang masih jomblo fisabilillah, Anda tunjukkan keseriusan Anda untuk menikahi wanita itu dengan apa? Anda tunjukkan dengan kalau Anda belajar dengan rajin sampai lulus itu dengan nilai cum laude IPK 4 mentok misalnya. Kalau Anda punya skill berikan yang terbaik. Kalau Anda pekerja, tunjukkan gaji Anda. Kalau Anda misalnya pebisnis, tunjukkan bisnis Anda. Kalau Anda punya harta, tunjukkan harta. Biar orang tua tuh tahu, nih anak ini serius nih. Gitu. Jadi orang tua kan sebenarnya yang diinginkan keseriusan anak itu. Nah Abdurrahman bin Auf bukan menyontohkan materi, bukan. Beliau tidak ingin mencontohkan, saya orang kaya nih, lihat nih harta saya. Bukan. Tapi ingin menunjukkan kepada Rasulullah, ya Rasul, saya nggak main-main. Saya tidak akan menyengsarakan Fatimah. Saya tidak akan melantarkan Fatimah. Saya akan membuat dia bahagia. Kalau ukuran bahagia adalah harta, ini harta saya siapkan. Kalau ukuran bahagianya akhlak saya insya Allah bagus. Kalau ukuran kebahagiaannya adalah keberanian, saya sahabat yang berani.
Maka semua ingin diberikan itu, menunjukkan kesungguhan dan keseriusan. Berharap Rasulullah kemudian melihat kesungguhan itu. Jadi boleh, teman-teman. Tapi perempuan nggak boleh minta. Bukan nggak boleh sih ya. Kata Rasulullah, mohon maaf nih perempuan ya. Kata Rasulullah, aksaruhum barakatan aqalluhunna mu'natan. Wanita yang paling banyak mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga adalah wanita yang paling sedikit menuntut. Jadi tuntutan berbanding terbalik dengan berkah. Semakin banyak tuntutan wanita, kamu kalau menikahi saya bawa Alphard, bawa mobil mewah, bawa rumah, bawa mana ATM-nya ada berapa lembar misalnya, mana perhiasannya. Terlalu banyak dia menuntut, bisa seorang suami penuhi, tapi mohon maaf keberkahannya akan berkurang. Itu kata Rasulullah. Tapi wanita yang sedikit menuntut, keberkahannya akan makin banyak. Sebenarnya yang ketiga kan berkah sebenarnya rumah tangga itu kan. Maka doanya kan barakallahu laka wa baraka alaikum. Berkah itu yang kita cari. Itu yang kita cari. Tapi di satu sisi perempuan tidak dianjurkan untuk banyak menuntut kepada suami. Tapi seorang laki-laki tunjukkan kita bisa memberikan apapun yang terbaik buat calon istri saya. Oh, itu indah sekali itu. Maka Rasul lihat ketika menikah. Rasul contohkan, Rasul ketika menikah maharnya 20 ekor unta. Dengan emas perhiasan. Sampai dalam ensiklopedia Islam diceritakan itu mahar Rasulullah 1 miliar itu. Padahal Rasul sederhana hidupnya. Mohon maaf dalam tanda kutip ya bukan orang kaya lah sebelum menikah dengan Ibunda Khadijah. Tapi ketika menikahi wanita beliau tunjukkan all out. Maka Anda laki-laki all out. Apa yang Anda bisa berikan yang terbaik. Sebagai perempuan tidak menuntut. Tapi yang laki-laki memberikan yang terbaik. Itu indah, luar biasa rumah tangga itu. Yang laki-laki ingin memberikan yang terbaik, yang perempuan tidak menuntut banyak. Suamiku, aku sudah merasa cukup, merasa bahagia dengan ini. Kata suaminya, enggak, aku akan berikan yang terbaik. Mohon maaf ya, aku belum bisa memberikan yang terbaik. Jadi ya, yang ada adalah selalu kebahagiaan kan. Laki-laki selalu melihat istrinya, istriku maafkan ya, aku hanya bisa belikan baju lebaranmu hanya 5. Ya. Lumayan. Iya, kata istrinya, udah banyak sekali bang, sampai 5. Tapi suami merasa ini belum nih gitu. Saya pengennya 50 kalau bisa sebenarnya gitu. Cuma bisa hanya 5 gitu. Itu indah tuh yang begitu. Yang ada justru sebaliknya. Perempuannya nuntut, suaminya pelit. Nah itu yang berat. Dia berantem. Suami nggak mau all out, dia maunya Rasul kan bilang jangan banyak-banyak, sederhana, banyak bersyukur dong. Jadi si suami nyuruh perempuannya, istrinya bersyukur. Sementara si istrinya menuntut suaminya untuk banyak memberikan. Lebih. Yang ada justru jadi cekcok nanti. Nah, Abdurrahman bin Auf datang dengan bawa mahar yang begitu banyak, ya, dengan jaminan keseriusan yang begitu luar biasa. Tapi ternyata Rasul tetap menolak lamaran itu. Waduh. Maka akhirnya udah tuh langsung senyap. Ada sebagian mengatakan Utsman, tapi riwayatnya sangat lemah ya. Yang Utsman ikut melamar juga, karena Utsman menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Jadi kalau kemudian melamar Fatimah juga, menurut kami itu riwayatnya sangat lemah sekali. Oke, kemudian udahlah Madinah kemudian sudah merasa ini jagoan-jagoan maju semua udah mentok nih. Udah bubar nih. Bubar. Makanya yang lain pun merasa udah enggak. Berarti Rasul ada yang lain yang diinginkan gitu. Maka kemudian Umar datang. Ke siapa? Ke Ali. Waduh. Ali. La'allahu yuriduka. Ali. Ini Abu Bakar maju enggak dapat. Saya maju enggak bisa. Abdurrahman bin Auf datang dengan begitu banyak harta. Rasul juga tolak. Mungkin Rasul sebenarnya ingin menikahkan dia denganmu. Dalam hati nih, kayaknya iya, alhamdulillah gitu. Udah dalam hati, happy. Tapi keluar di lisan, aduh nggak mungkin saya lah. Saya nggak punya apa-apa Umar. Dibandingkan engkau, saya nggak ada apa-apanya. Dibandingkan Abu Bakar, Masya Allah jauh sekali. Dibandingkan harta Abdurrahman bin Auf, saya tinggal di rumah Rasul. Ya, tinggalnya aja numpang ibarat dalam kata kutip. Tinggal aja saya numpang semua rumah Rasulullah. Rasul tahu banget duit saya ibaratnya ya. Tahu banget harta saya. Tahu banget kemampuan finansial saya. Saya datang melamar. Kayak nggak tahu diri saya Umar. Maka minderlah Ali radhiyallahu anhu. Jadi kadang-kadang sifat itu manusiawi lah ya. Ada kadang kita insecure. Merasa minder. Kayaknya saya nggak pantas untuk dia. Kayaknya saya memang cinta dia, tapi seperti tunduk merindukan bulan ya. Waduh. Sesuatu yang mustahil, berat gitu. Tapi kemudian banyak sahabat mensupport. Ali maju. Rasul adalah manusia yang mulia.
Tidak mungkin Rasul menolak hanya semata-mata karena harta, menolak hanya karena kurangnya kemuliaan. Pasti ada alasan tertentu. Nggak mungkin. Rasul tidak mungkin melihat sifatnya materi duniawi. Maju Ali. Kalau kau maju, mungkin kau yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah SAW. Wah. Gimana nih? Maju apa jangan? Maju. Jangan apa maju? Maju, jangan. Support. Maka Ali pun maju. Nah, maju, datang melamar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang support teman itu penting. Kita minder, kita insecure, tapi ada sahabat yang menguatkan, jadi berani lagi. Nah, tapi gimana lanjutannya? Gimana nih? Masih ada waktu tuh habis? Kita istirahat dulu nih Ustaz. Karena biar makin gong nih ntar di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tapi di Satu Kisah Sahabat.